kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau punya pesan buat setiap wanita yang hadir di tempat ini, supaya kami sadar bahwa kekuatan Tuhan menjadikan kami wanita penolong yang tangguh. Kami bukan lagi wanita yang lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, tapi kami sebagai penolong yang tangguh yang dipersiapkan Tuhan untuk hidup di akhir zaman, berdiri di atas kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdiri di atas kebenaran, kami pasti bisa menyelamatkan seisi rumah kami. Terpuji namamu Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih ya buat Bu Tina, buat Bu Maria juga yang sudah mengundang saya ya, untuk saya bisa berkhotbah di tempat ini. Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak ibu-ibu yang mungkin lagi ngalami depresi ya. Kita semua ngalami keadaan yang sulit, khususnya mungkin ya keadaan semua, kalau saudara lihat harga-harga barang sudah naiknya itu melebihi di luar akal batas kemampuan kita. Mungkin di luar nalar kita tidak pernah tahu, tiba-tiba ya, nama orang Jawa kalau bicara ujuk-ujuk Bu Eli, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, kok tiba-tiba saya yang sehat divonis kanker, kok tiba-tiba ada aja badai, masalah silih berganti. Tapi percayalah bahwa kita percaya kalau segala sesuatu terjadi di luar akal nalar kita, di luar batas kemampuan kita sebagai manusia, mungkin hari-hari ini engkau mengatakan Tuhan tidak sanggup. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang bekerja di luar akal dan batas kemampuan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Buat kita mustahil, tapi buat Tuhan semua perkara itu, segala sesuatu mungkin. Itu sebabnya hari ini wanita yang tangguh itu bukan karena saudara dan saya hari ini ya, kita ini berpikir gini, masalah terbesar itu keuangan yang bangkrut, ya suami yang enggak pulang, anak-anak berontak, kena kanker, enggak. Tapi masalah yang terbesar itu adalah ketika kita, apa saudara, hari-hari ini enggak bisa hidup dalam firman. Kita enggak ngampuni, itu masalah terbesar. Kalau masalah keuangan, apapun terjadi, Tuhan itu pegang kendali. Enggak mungkin menghancurkan hidupmu, justru malah lewat masalah kita ini akan dibawa Tuhan dalam hidup dalam kekekalan. Tapi kalau kita hari ini enggak bisa ngampuni, saudara akan hari ini apa? Binasa. Saudara sedang memindahkan hidup dari hidup kepada maut. Pintu surga tertutup. Kalau saudara hari ini tidak bisa mengasihi orang sesama manusia, maka kita juga akan mengalami keadaan yang sulit untuk dikasihi dan diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya masalah yang terbesar itu bukan masalah di dunia, tapi masalah yang terbesar itu ketika hati kita nggak bisa ngampuni, nggak bisa mengasihi, hati kita nggak bisa bersukacita, itu masalah terbesar. Orang jangan berpikir orang nggak bisa bersukacita itu nggak masalah, saudara. Karena suatu kali ketika kita nggak bisa bersukacita, hidup stres, depresi, takut, khawatir, lama-lama kena penyakit, saudara. Ada berapa banyak orang yang sudah meninggal hanya karena apa? Karena hidupnya depresi. Makanya kemarin kita ketawa-ketawa, saya sama anak saya bilang gini, Mami ini kalau lihat saya suka makan bakso, ya suka makan yang enggak sehat. Dia bilang gini, Mami ini ya makannya enggak sehat, ya, tapi karena pikirannya sehat, tubuhnya sehat. Tapi katanya ada banyak orang yang makannya sehat, pikirannya enggak sehat, cepat mati. Segala sesuatu ini dari pikiran, saudara. Pikiran ini paling pegang dominan buat setiap kita. Kalau kita hari ini pikiranmu tidak sehat, hati tidak bisa gembira, maka apa saudara yang terjadi? Ya pasti penyakit datang silih berganti. Tapi kalau hati gembira, pikiran sehat, kita tinggal diam, tenang, percaya, terletak kekuatan kita tinggal dalam hati yang gembira, itu senyatanya adalah obat yang manjur. Nah, saya akan bahas bagaimana hari ini, yuk,
Apa yang perlu kita lakukan di tengah masa yang sukar? Hari ini enggak ada jalan lain. Buka dulu di Amsal 1 ayat 33. Amsal 1 ayat 33. Kita baca terlebih dahulu. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan apa saudara? Aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi hari ini kalau saudara datang ke tempat ini ya, makanya kalau ibu gembala ajak saudara ibadah, saudara jangan berpikir ini menghabiskan waktu. Senyatanya kalau saudara semakin banyak dengar apa kata Tuhan, maka firman berkata kita ini tinggal aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Banyak orang menyepelekan firman. Senyatanya kalau kita hari ini dengar firman, kita tangkap pesan Tuhan, hidup kita dijamin aman. Hidup kita dijamin dilindungi. Hidup kita dijamin diluputkan dari kedahsyatan malapetaka. Kita lihat lompat berikutnya. Di Amsal ya, bagaimana saya akan berkhotbah tentang pakaian seorang wanita. Seorang wanita itu enggak hanya berpakaian, cari pakaian yang cantik-cantik ya. Pakaiannya aksesoris, pakai kalung yang besar. Saya ini orangnya dulu seorang ibu sosialita ya. Kalau saya punya baju, punya semua barang-barang yang dulu. Karena apa? Kalau setiap sosialita kumpul arisan itu ada dress code-nya saudara ya. Jadi kalau dress code-nya jean, atasannya merah, cepet-cepet saya cari. Itu yang dikejar ibu-ibu kepingin mendapat pujian dari seseorang, kita harus dress code-nya sebagus mungkin. Supaya apa? Kalau difoto, dimasukin sosmed, dilihat orang ini siapa yang cantik, yang bajunya bagus. Itu kerjaan saya dahulu. Tapi kita percaya bahwa hari ini semuanya dibongkar sama Tuhan. Kita boleh membangun kehidupan cantik lahiriah, enggak ada dosanya. Tapi kalau itu jadi tujuan utama, salah kita. Justru yang kita perlu kejar hari ini pakaian seorang wanita yang bijak. Buka Amsal 31 ayat 25. Amsal 31 ayat 25. Kita baca sama-sama. Apa yang menjadi pakaian seorang wanita yang bijak? Bukan hanya dress code yang disesuaikan ya, aksesoris, pakai kalung, berlian kalau bisa Bu Eli, berapa karat emas kalau bisa Bu Eli 30 kilo nanti bungkuk saudara ya. Mungkin kita semua hari ini kejar pakai tas branded semua, kalau lagi musim apa kita pakai. Itu kehidupan saya dahulu. Tapi lihat apa yang firman Tuhan katakan. Pakaiannya adalah apa saudara? Kekuatan dan kemuliaan, dan ia tertawa tentang hari depan. Jadi kalau ibu-ibu hari ini kita percaya bahwa di zaman now ada banyak wanita yang cuman kejar cantik secara lahiriah, berbondong-bondong operasi plastik semua ke Korea ya, vermak muka, makeover semua dirubah kalau bisa awet muda. Tapi mereka lupa. Berapa banyak wanita di zaman sekarang ini yang masa sukar terjadi, saya melihat keadaan kehidupan dunia nyata ya. Sosmed itu cuman bualan. Kelihatan tampak indah cuman 1 detik berpelukan, 1 detik diposting. Tapi realita kehidupan sehari-hari itu cuman bualan saudara. Di balik indahnya sosmed ada banyak wanita-wanita yang senyatanya enggak kuat seperti yang saudara lihat. Banyak orang yang hari-hari ini saya lihat suami yang kaya-kaya bangkrut, istrinya mulai goyah. Dulu hidup dalam kemakmuran, hidup dalam zona nyaman, sekarang harus di-downgrade. Ada banyak wanita yang karena enggak bangun kekuatan, hidupnya sudah ambruk semua. Ada yang mulai menggugat suaminya cerai karena mereka tidak mau hidup menderita dengan suami yang bangkrut, cari suami orang. Ada banyak orang, seorang wanita yang hari ini benar-benar sudah depresi. Saya punya beberapa teman yang depresi, yang dulunya happy dengan uang. Karena uang tidak ada, sekarang bawaannya melo. Minum obat tidur, obat penenang yang sudah dosis tinggi.
Senyatanya hari ini kita semua itu dibangun dengan pakaian yang Tuhan mau kejar 3 hal. Buka PowerPoint saya. Yuk kita sebagai seorang wanita jangan kejar terus uwil. Duit, buka mata duit, tutup mata duit. Enggak, duit itu bukan kekuatan saudara. Duit itu justru bisa menghancurkan hidupmu. Berapa banyak orang mengejar uang berurusan dengan apa? Harga diri. Kalau enggak pakai tas branded, komunitas yang keren-keren enggak menerima hidup saya. Ada seorang ibu yang sampai hutang online, ya. Terus ditanya, kamu hutang online sama suaminya, buat apa? Bukankah setiap bulan semua kebutuhanmu sudah lebih dari cukup aku cukupi? Ternyata buat apa saudara? Hidup untuk mengejar harga diri. Beli berlian hutang, ya, beli tas angsuran. Semakin bulan semakin banyak angsuran, akibatnya nggak bisa bayar, takut sama suaminya, hutang online. Nggak bisa bayar, terpaksa baru. Ada seorang ibu yang nangis sama saya dicerai suaminya gara-gara utang online-nya terlalu banyak. Bu, suami saya marah. Suami saya marah besar karena hari itu hutang online saya sudah banyak dan suami saya yang melunasi. Ketika saya dilunasi saya langsung dicerai, Bu Eli. Lihat ada banyak 3 hal. Makanya hari ini sebagai seorang wanita kita harus kejar. Percayalah, kalau kita bangun kekuatan, kemuliaan, kita kejar kemuliaan Tuhan, bukan harga diri kita. Dan kita hari ini bisa tertawa, bukan melihat saat ini. Mungkin banyak ibu-ibu yang hadir di tempat ini, kalau lihat realitas seperti saya, nangis bombay saudara. Tapi kenapa saya bisa move on, kenapa saya bisa kuat di tengah badai, saya bisa menguatkan banyak wanita, sementara hidup saya berdarah-darah, karena saya sudah tidak lihat fakta hari ini. Fakta boleh berlalu, fakta boleh terjadi, tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, badai pasti berlalu karena engkau melihat hari esok bersamaku selalu indah pada waktunya. Amin. Itu sebabnya kita nggak perlu nangis terus, nggak perlu ngerenungi nasib, ngerenungi keuangan, ngerenungi suami, ngerenungi anak. Tapi waktu kita pakai pakaian seorang wanita yang bijak hari ini, kuat aja, sudah be strong. Apapun terjadi, saudara bangun kekuatan terus bersama Tuhan. Saudara dipaksa Tuhan lewat masa sukar supaya kita ini intim, melekat. Karena di luar Kristus kita semakin gak bisa berbuat apa-apa. Waktu hidup saya melekat cari Tuhan, ternyata Tuhan pakai hidup saya secara luar biasa. Hari ini gak ada lain yang dikejar, bukan harga diri, kemuliaan Tuhan. Tuhan, saya bertahan hari ini setia sama suami yang gak setia. Karena bukan mempertahankan harga diri saya, tapi kemuliaan Tuhan yang saya kejar. Saya percaya di balik kesetiaan saya ada kemuliaan Tuhan. Di balik kesabaran saya menjadi seorang istri yang setia dengan suami yang gak setia, itu ada yang namanya kebesaran Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar. Itu yang perlu kita pikirkan hari-hari ini. Dan saya gak perlu nangis, walaupun suami saya gak pulang rumah, suami saya mau berselingkuh, saya tetap bisa bersuka cita, tertawa, karena saya tahu di balik air mata saya selalu ada mata air yang Tuhan sediakan di hari esok. Amin. Itulah wanita yang sekarang ini Tuhan bangun buat seorang wanita yang bijak. Pakaiannya bukan lagi pakaiannya adalah seorang wanita yang merasa bahwa dirinya sudah tidak berharga. Kasihan deh lu, habis manis sepadi buang enggak. Kita bukan korban masalah saudara. Apapun masalah bisa terjadi, tapi sekali lagi kita bukan korban masalah, kita adalah pemenang karena proses masalah yang terjadi. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat satu persatu bagaimana wanita yang kuat. Buka di 1 Petrus 3 ayat 4. 1 Petrus 3 ayat 4. Kita baca sama-sama dulu, bisa ditayangin firman-Nya ya. Tetapi perhiasanmu ialah apa saudara? Manusia batinia yang tersembunyi. Jadi sekali lagi kekuatan seorang istri
Bukan perhiasan lahirianya tadi pakai berlian, pakai emas ya, sampai kalau gigi perlu, kalau ketawa semua emas saudara ya. Kita mungkin mengejar hidup harga diri dengan mobil mewah, harga diri, pakaian branded, harga diri, semuanya. Tapi lihat firman Tuhan berkata, perhiasan seorang wanita dengan kekuatannya itu adalah batinia yang tersembunyi, yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut, tentram, dan sangat berharga di mata Allah. Bagaimana 3 hal? Yuk kita lihat. Apa yang kita lakukan kalau manusia batinia kita sedang diperbaharui hari-hari ini? Tidak ada lain. Wanita yang kuat dengan batinia yang kuat, yaitu sabar sampai yang ditolong sehat atau pulih. Kalau kita lagi struggle, berjuang dengan pemberontakan suami, anak-anak, seorang wanita yang kuat, pastikan batinia buah roh itu selalu berbicara sabar. Kalau memang sampai hari ini didoakan, diampuni, dikasihi, belum berubah, tetap sabar. Kenapa? Karena Tuhan lagi mempercantik manusia roh kita. Supaya kita bukan hanya belajar sabar ada waktunya, sabar ada batasnya, tapi panjang sabar seperti Tuhan Yesus. Sabar itu tidak ada batasnya saudara. Sabar itu karena memang karakter Kristus itu rendah hati, lemah lembut, panjang sabar. Itu karakter Kristus. Sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Bahkan kalau dia datang hari ini meminta maaf berapa kali pun kita harus mengampuni. Itu ciri orang yang sabar. Orang sabar itu identik dengan tabah. Amin. Yang kedua, rela melihat ketidakadilan sesaat. Itu wanita yang kuat. Orang wanita yang kuat itu selalu rela. Ya sudahlah Tuhan, dijadikan keset. Hari ini aku tidak dihormati, aku punya hati yang rela. Yang ketiga, seorang wanita yang dengan membangun kekuatannya selalu setia sampai akhir. Kalau kita setia dengan pasangan yang tidak setia karena kita mau setia mengikuti prosesnya Tuhan. Pikul salib, sangkal diri setiap hari. Kalau itu belum berakhir, saudara belum melihat segala sesuatu waktunya Tuhan, berarti kita harus setia. Apapun pikul salib itu harus setia sampai pada akhirnya. Jadi 3 hal wanita yang kuat sebagai penolong. Yang pertama apa saudara? Sabar. Sabar sampai kalau belum pulih Bu Eli, saya harus sabar. Sabar. Selama yang didoakan belum melihat perubahan, jangan pernah jemu-jemu menabur benih kebenaran. Benih kebaikan ditabur terus, benih doa ditabur terus. Karena suatu kali doa kebaikan dan kasih kita akan melihat bagaimana kita menuai kuasa yang besar untuk melihat pasangan kita, anak-anak kita jadi baik dan jadi mengasihi Tuhan, benci dosa. Itu sudah rumus. Hari ini yang kedua apa? Rela. Siapa? Kadang-kadang kita itu enggak rela. Ya, punya suami males enggak rela. Lihat suami tetangga. Suami tetangga kok enggak males, baik, cinta istri, nanti jatuh cinta sama suami tetangga. Makanya kita harus rela. Orang rela identik dengan bersyukur. Orang sabar identik dengan tabah. Orang rela bersyukur. Ya sudahlah Tuhan, kalau suamiku ini tambah parah, tambah males, tidak mau kerja. Aku tahu bahwa berkat Tuhan itu yang memberkati aku, rumah tanggaku. Ketika aku hari ini bisa bersyukur dengan suami yang tidak baik, tidak ideal, maka ucapan syukur itu Tuhan yang akan menggantikan semua berkat-berkat yang hilang. Amin. Setia sampai akhir. 3 hal ini kita harus jalankan ya. Jadi ibu-ibu yang kuat, percayalah saudara harus diperbaiki manusia batinia saudara. Jangan pernah terus mempercantik yang luar, tapi yang dalam hari ini. Katakan semua, hari ini sabar, syukuri, setia. Tangkap ya, jadi sabar, syukur, setia.
apapun pasangan kita. Sudah, kalau lihat dia males, dicaci maki kebun binatang, katakan sabar, syukur, setia. Sudah. Setiap kali kita melakukan seperti itu, kita sedang bangun kekuatan. Tidak pengen cari pasangan lain, tidak pengen menceraikan suami. Walaupun suami Bu Eli bisa mati muda saya. Ya mati muda karena dihadapi terus dengan rasa jengkel. Coba setiap hari bangun kekuatan. Sabar, syukur, setia. Tuhan sabar, syukur, setia. Kira-kira. Kalau hati kita standarnya sabar, syukur, setia, tidak ada orang yang berkata, aduh tuh Bu Eli, lihat suami seperti ini jengkel, sakit hati. Enggak. Waktu saya praktek setiap hari walaupun menjengkelkan seperti apapun, saya mulai menyangkal diri saya. Saya harus sabar, syukur, setia buat suami yang tampangnya limited edition ini. Tidak perlu saya bersungut-sungut. Itu yang kita lakukan. Maka ketika kita bangun rasa syukur, sabar, setia, kita akan jadi wanita yang kuat. Walaupun hidup satu rumah Bu Eni, lu lagi, saudara tidak akan pernah. Justru yang saya alami, lihat suami seperti ini, malah timbul belas kasihan. Tangkap ya, itu berarti manusia batinia kita sudah dipercantik sama Tuhan. Kalau lihat suamiku mau bunuh, mau racun, berarti engkau tidak sehat. Orang yang sehat rohaninya, lihat orang berdosa, timbul belas kasihan. Kenapa? Karena kasih Tuhan ada di dalam hati saudara. Yang kedua, bagaimana kemuliaan? Yuk buka di 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. 1 Timotius 2 ayat 11 dan 13. Bagaimana wanita yang kuat, yaitu adalah wanita yang berdiri di atas kemuliaan Tuhan. Kita lihat 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 13. Oh ya, 2 Timotius 2 ayat 11, bentar tadi saya lihat. Nah ini, seharusnya lah perempuan apa saudara? Banyak berdiam diri. Orang kalau disuruh diam gini kok enak Bu Eli jadi keset, enggak. Saudara tahu banyak orang kalau saya suruh diam, suaminya selingkuh, dia bilang gini, nanti itu makin menjadi-jadi, orang berdosa kok berdiam terus, nanti kan tambah enak Bu Eli merajalela. Enggak. Waktu kita berdiam diri karena kita sedang berdiam menantikan pertolongan Tuhan. Di Ratapan 3 ayat 26 berkata, adalah baik berdiam diri menantikan pertolongan Tuhan. Jadi kalau orang berdiam itu tidak ada ruginya, tapi baik. Makanya yang pertama, seorang perempuan itu berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Berikutnya ayat 12. Aku tidak mengizinkan apa saudara? Perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. 13. Karena apa? Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi seorang wanita yang hari ini, yuk buka PowerPoint-nya. Wanita yang berdiri hari ini bukan hanya kuat, tapi yang mempertahankan kemuliaan Tuhan bukan harga diri, maka dia akan diam diri, andalkan Tuhan. Banyak wanita yang sudah saya ajarin 3B, bisu, buta, budak. Itu berhasil semua rata-rata membawa kemenangan buat seisi rumahnya. Orang yang makin tidak bisa berdiam diri makin cerewet, makin mulai menghakimi suaminya, makin hancur. Karena ketika semakin kita bekerja, makin kita cek suami kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Makin mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita makin diberkati. Dan kita pasti melihat pertolongan Tuhan. Yang kedua yaitu tunduk pada suami. Tidak mengizinkan wanita itu memerintah. Tunduk dan hormati suami.
pastikan banyak orang enggak terima. Loh Bu, kok enak ya Bu, kalau tunduk hormat suami banyak uangnya, baik Bu, kayak tetangga saya ya enggak apa-apa. Lah ini suruh hormat tunduk, suami males, enggak mau kerja, mulutnya kasar, tukang judi, tukang zina. Semakin lengkap paket hidupmu, semakin besar berkat yang Tuhan sediakan. Jeripaya kita enggak pernah sia-sia. Saya itu semakin besar penderitaan saya, semakin besar apinya diperbesar. Waktu saya lakukan ini, saya tetap diam, diperlakukan tidak adil. Saya tunduk sama suami, saya hormati suami bukan suami orang. Di situ Tuhan semakin kasih saya kepercayaan berkat yang luar biasa. Sampai saya hari ini kepercayaan Tuhan yang luar biasa, saya bisa khotbah tanpa sekolah Alkitab. Saya bisa buat buku renungan tanpa sekolah Alkitab. Itu karya yang luar biasa. Siapa sih saya bisa membawa banyak wanita-wanita yang di luar di mana-mana ya, sampai mereka bisa mengalami kekuatan yang luar biasa. Yang tadinya mau bunuh diri tidak jadi bunuh diri, yang rumah tangganya mau cerai nggak jadi cerai, dipulihkan Tuhan luar biasa. Ada banyak kesaksian yang sudah saya dengar. Hanya karena apa? Karena dengar khotbah. Makanya orang dengar khotbah itu luar biasa. Karena begitu kita dengar khotbah, kita dengar apa yang Tuhan katakan. Amin. Makanya yuk ibu-ibu yang tadinya tidak bisa diam ya, suka cek-cek WhatsApp suami, sukanya curiga, mulai diam. Kalau suamimu belum pulang, diam. Sudah, nantikan pertolongan Tuhan tuh bawa dalam doa. Nggak usah panik, kalau nanti pulang juga nggak usah dimaki-maki. Kamu dasar suami brengsek dan sebagainya. Kita alangkah jauh lebih baik, tetap lakukan firman. Dengar firman, kita dijamin aman. Kita dijamin dilindungi, dijauhkan dari kedahsyatan malapetaka. Makanya hari ini semakin ibu-ibu diam, tunduk sama suami, hormati suami, kita akan semakin melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar dari rasa sakit dan penderitaanmu. Saya hari ini melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya jauh lebih besar. Tidak ada apa-apanya saudara. Kalau dibandingkan banyak jiwa yang saya tuai hari-hari ini, wow, itu dahsyatnya luar biasa. Saya tahu bahwa hari-hari ini ada banyak ibu-ibu yang berkemenangan. Ada banyak ibu-ibu yang pakaiannya sudah dicopot semua. Yang tadinya kekuatannya hanya lahiriah, sekarang mulai banyak ibu-ibu yang kekuatannya batiniah. Diterjang badai, tetap berdiri teguh sebagai istri yang setia, sabar dan setia, dan hanya bersyukur tabah menghadapi hidup. Bahkan banyak istri-istri yang tidak lagi jadi preman, tidak jadi detektif, tapi banyak istri-istri yang sudah mulai lemah lembut kayak Putri Solo, diam, tunduk, hormat, bisu, buta, budak sesuai ajaran Bu Eli. Ada suami yang cerita sama saya, Bu, saya tuh sampai kagum dengan cara Tuhan merubah istri saya lewat ibu. Ibu tahu, sejak istri saya dengar khotbahnya ibu, seisi rumah anak-anak sama saya damai sejahtera, Bu. Loh kenapa Pak? Iya dulu istri saya amit-amit Bu, buka mata kayak radio rusak stereo, sampai tutup mata, sampai yang namanya anak-anak itu ikut stres. Apapun kesalahan dikit itu sudah diperbesar Bu. Lah kok sekarang saya lihat sama anak-anak saya, istri saya bisa buta, budak, bisu benar-benar Bu. Hari ini sama saya hormat, hari ini sama saya mengasihi, sampai anak-anak merasakan damai sejahtera sejak istri saya dengar firman. Saudara percaya hari ini pulang dari tempat ini, khususnya ibu-ibu yang mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara makin terpuruk. Tapi waktu kita mengandalkan kekuatan Tuhan, percayalah, saudara akan melihat hidupmu semakin diberkati, anak-anakmu semakin diberkati, suamimu semakin diberkati, karena memang itu janji Tuhan. Yang terakhir, yuk bagaimana hari ini tertawa lihat hari esok. Pemain musik boleh segera maju ke depan. Yeremia 29 ayat 11 dan 14. Yeremia 29 ayat 11 dan 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Hari ini jangan lihat fakta, hari ini lihat yang hari esok. Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 14 kita lompat. Kita percaya bahwa hari-hari ini ada rancangan damai sejahtera, ada rancangan yang penuh harapan. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan. Dan aku apa saudara, janji Tuhan di hari esok, memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Saya percaya kalau rumah tangga lagi hancur, cerai-berai, suamimu tidak pulang, anak-anakmu berontak. Hari ini jangan pernah takut. Selama kita bangun kekuatan kita mempertahankan kemuliaan kita, kemuliaan Tuhan. Maka lihat PowerPoint-nya 3 hal. Hari ini sadari, wanita yang tertawa dari esok itu karena yang pertama. Wanita menyadari bahwa Tuhan sudah menetapkan rancangan yang indah, bukan kecelakaan. Hari esokmu pasti penuh harapan. Yang kedua, wanita yang menyadari ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dan yang ketiga, seorang wanita menyadari ada hasil pemulihan yang tidak memalukan. Yang tercerai-berai Tuhan pasti pulihkan kembali. Amin. Pemulihan yang indah yang tidak memalukan itu sedang on the way, dalam perjalanan. Yang penting cepat ganti jubah kita. Jangan terus pakai jubah manusia lama. Tuhan mau kita sebagai calon mempelai Kristus pakai pakaian kita sebagai seorang wanita bijak. Jangan sampai kita hari ini pakai pakaiannya dunia terus. Sampai nanti kita pulang ke rumah Bapak, walaupun saudara sudah pelayanan hebat khotbah, Tuhan bilang gini, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau karena engkau tidak pernah ganti jubahmu. Jubah kebesaran sebagai seorang wanita bijak adalah kekuatan, kemuliaan, dan selalu tertawa melihat hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Yuk bangkit berdiri. Saudara tetap semangat ya. Jangan sampai berkecil hati melihat fakta hari ini. Hadapi dengan senyum ya. Yuk kanan kiri senyum supaya tidak tegang ya. Wanita yang bijak itu selalu tersenyum loh lihat hari esok. Walaupun hari ini hutangnya banyak, iya sudah tidak apa-apa. Hari ini suaminya tidak pulang ibu, iya sudah tidak apa-apa. Aku sudah tahu cerita hidupku di akhir, aku sudah tahu kok. Tuhan itu sudah sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Allah hari ini akan melembutkan hati orang-orang yang lagi dikeraskan hati. Tuhan pasti bermurah hati. Yuk. Hari ini yuk kita mau hidupi firman ya. Percaya pakaiannya diganti semua ya, PR ya. Nanti Ibu Gembala akan lihat ibu-ibu yang datang jadi luar biasa karena pakaiannya yang diganti. Masalahmu belum berubah tidak apa-apa, tapi waktu pakaianmu berubah, kau akan menikmati hari esok bersama Tuhan. Amin. Aku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini firman ini akan mengubah setiap kehidupan kami. Kami pulang, kami gak mau sama lagi, kami pasti berubah. Kami akan tinggalkan jubah kami yang lama, manusia lama kami. Kami akan mengenakan jubah kami sebagai wanita yang bijak. Kami wanita yang berjalan dari kekuatan demi kekuatan bersama Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan. Dan kami berjalan dengan tertawa dari hari ke hari. Kami mau berjalan dengan sukacita karena kami tahu bahwa Tuhan sudah sediakan hari esok yang luar biasa. Berkati setiap kami dengan berbagai macam pergumulan, Tuhan sudah ambil alih. Berkati yang sudah melayani Tuhan pada siang ini, jeripaya mereka juga tidak pernah sia-sia. Berkati gereja Mapan ini Tuhan, dalam pengembalaan Pak Adi dan Bu Tina, Tuhan urapi hambamu Tuhan dengan pengurapan yang luar biasa. Pakai hidupnya secara luar biasa supaya banyak jiwa-jiwa yang kau kirim. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkati.